Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, ada satu ungkapan atau makalah, akan tetapi ini bukan hadis, namun berkaitan dengan surat Al-Mu'minun ayat 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman itu. Siapa sih mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salatnya, dan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, bahkan ini bersesuaian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik-baik atau diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, sedangkan makalah atau ungkapan ini menyebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu ada pada kemampuan menjaga lisannya. Nah, tentunya salah satu manusia yang beruntung, bahkan dikatakan orang yang beriman itu diantaranya wahifdzil lisan, mereka yang pandai menjaga lisannya. Artinya dia pandai menempatkan diri kapan waktunya bicara dan kapan waktunya diam. Kalau orang bilang bicara itu perak, diam itu emas katanya. Akan tapi orang juga harus pandai menempatkan diri. Kalau waktunya diam dia malah bicara, nah itu namanya tidak tahu diri. Tapi kalau waktunya bicara dia malah diam, itu kan namanya tidak mau menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Kalau ibarat orang kata mah, sedikit bicara banyak bekerja katanya. Sebetulnya mesti seimbang. Banyak bicara ya harus banyak bekerja. Kenapa? Ya sebab kalau sedikit bicara banyak bekerja itu dua kemungkinan. Kalau nggak main catur, maling. Coba aja, orang main catur bicaranya kan dikit, paling cuma dua kalimat, kalau nggak start kan gitu. Nah, maling juga demikian tuh, bicaranya dikit, paling cuma buka jendela, habis itu bisik-bisik sama temennya, orangnya udah tidur no. Udah gitu doang bicaranya, sisanya dia kerja serap-serapnya itu maling. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tentunya orang yang pandai menjaga lisannya, insya Allah dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun memang pekerjaan ini kelihatannya enteng, kecil, ringan, berat sebetulnya. Pernah satu hari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau berdoa sambil menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Kata Nabi Ibrahim, saya seumur hidup pernah 3 kali berdusta. Bagaimana saya tidak nangis? Bagaimana saya tidak bingung untuk mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam seumur hidup 3 kali saja berdusta, bohong, bingung, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin ya sehari 16 kali bohong, kadang-kadang nyengir aja, nggak ada bingungnya. Barangkali udah hobi gitu. Kalau nggak bohong, puyeng kepalanya. Tiap hari kadang nyari sasaran siapa orang yang mau dibohongin. Ya, jadi memang walaupun pekerjaan ini kelihatannya enteng, ringan, kecil, berat sebetulnya, mengerem lidah, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, apalagi sampai bersifat dusta, bahkan membahayakan orang lain. Nah, karena itulah baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwa di mana saja kamu berada. Di pasar kita mesti takwa, nggak boleh kita ngurangin timbangan. Di lingkungan keluarga kita takwa, jaga keharmonisan. Di lingkungan masyarakat kita harus takwa, saling menghormati, toleransi dan lain sebagainya. Di kantor juga kita mesti takwa. Jadi bertakwa di mana saja kamu berada. Jangan takwanya pakai takwa musiman gitu. Asal lagi duduk di masjid dengar kiai sama ustadz pidato, kayaknya manggut-manggut, benar-benar takwa. Begitu udah keluar masjid, teler lagi, ya itu takwa musiman namanya. Tapi masih lumayan lah, masih mau dengerin kiai mau ustadz pidato gitu, paling nggak ada yang nyantol sedikit. Nah, lalu kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan salahmu itu dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu itu akan menutupi kesalahan yang kau kerjakan. Bukan menghapus, kalau menghapus kita mesti taubat, tapi menutupi kesalahan yang kau kerjakan. Umpama kalau sadar kita
ah ya Allah tadi saya berdusta, astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar. Jadi diikuti gitu. Istilahnya kalau kaca kena debu ya kita lap, kalau kaca kena debu lagi kita lap lagi, insya Allah kaca tidak sampai berkarat. Jangan nunggu gitu, ah Allah tobatnya kalau udah tua-tuaan dikit, emangnya umur kita yang ngatur Pak. Ikuti perbuatan salah itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menutupi kesalahan yang kita kerjakan. Umpamanya kalau terselip kita berbuat dosa, iringi dengan sedekah. Tersilap kita berbuat salah, iringi dengan istighfar. Melihat suatu yang haram, ucapan astagfirullahaladzim, palingkan muka. Jangan mulut istighfar, mata melotot mulu, ya sama aja bohong. Jadi ikuti perbuatan salah itu dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu itu akan menutupi kesalahan yang kau kerjakan. Nah lalu kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia mempergunakan akhlak yang baik. Nah tentunya ini pesan daripada baginda Nabi Rasulullah SAW untuk kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kaum muslimin pendengar rahimakumullah, apakah setiap bohong itu tidak boleh? Ada memang bohong yang bisa ditolerir, yakni diantaranya salasun laisan minal kadzab. Ada 3 jenis bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Jadi kalau memang kita harus bohong ya carilah bohong yang gak dosa gitu, dan insya Allah mungkin berpahala kalau kita ikhlas. Akan tetapi ini sifatnya lebih kepada mensiasati namanya. Misalnya dalam rumah tangga, hadithur rajulu limar'atihi au hadithu limar'atu li zaujiha, yakni bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Umpamanya suami pulang kerja lapar, begitu ke dapur nyobain sayur asinnya luar binasa, begitu dicobain dikit udah celengnya suaminya matanya melotot. Nah istri nanya, Kang tadi sayur keasinan ya? Ah enggak, kalau keasinan bagus, cuman Akang tadi habis makan sama temen jadi masih kenyang, simpan saja dulu nanti kita makan bareng-bareng. Nah jadi walaupun suaminya pulang kerja lapar, kesel, dongkol, capek, tapi karena ingin menyenangkan hati istrinya, ah enggak. Atau sebaliknya, dustanya seorang istri untuk menyenangkan hati suaminya. Umpamanya suaminya beli sendal buat istrinya mahal, padahal sebetulnya murah gitu. Sudah warnanya enggak enak dilihat, potongannya norak lagi. Istri tahu kalau itu sendal murah. Nah suaminya tanya, Neng tadi sendal yang akan beliin gimana? Kata istrinya, aduh Kang luar biasa dah, cakep bener nih sendal nih. Tetangga kita mah nggak ada yang pakai sendal beginian, yang nggak ada mang jelek. Nah kan tapi kalau ketika itu istrinya jujur, mungkin akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Nah jadi bohong seperti inilah yang bisa ditolerir gitu untuk menyenangkan hati suaminya atau untuk menyenangkan hati istrinya. Nah lalu apalagi al-kadzib li islahi dzatil bainan nas, berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Nah ini dibolehkan. Kemudian apalagi berdusta untuk menyelamatkan jiwa seorang yang terancam. Nah ini dibolehkan. Jadi memang insya Allah mungkin ada pahalanya. Jadi hanya dusta atau bohong seperti inilah yang bisa ditolerir gitu. Nah akan tapi jangan dieksploitir. Dalam artian apa? Untuk menutupi perbuatan salah kita, lalu kita berdusta. Nah, itu yang tidak boleh. Sebab bagaimanapun ditutupi, yang namanya perbuatan salah itu tetap suatu saat pasti akan naik ke permukaan juga. Nah kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kalau kita adakan satu perbandingan, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seumur hidup 3 kali saja berdusta, nangis, bingung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin yang hampir tidak ada hari gitu ya, kalau orang bilang tiada hari tanpa latihan, ya kita juga bisa bilang tiada hari tanpa bohong lah. Nah lalu pernahkah kita menyesali perbuatan dusta yang pernah kita kerjakan? Kadang berapa banyak orang yang sudah kita janjikan, kita gantung dengan janji itu, padahal mungkin dia punya hajat yang begitu sangat bergantung kepada kita. Kadang lisan ini enak saja mengatakan gampang dah, ntar besok beres dah beres. Gak ada yang gak beres kalau lisan kita tuh gampang, ntar sok beres, pokoknya endah aja kalau mana. Habis orang kita gantung dengan harapan, sementara kita tidak bermaksud memberikan harapan itu. Sedangkan kadang-kadang kita melenggang dengan senyum, orang lain menggerutu. Tentunya ini pada gilirannya akan kembali lagi kepada kita sendiri. Apa? Menyuburkan sifat watak munafik, mengucilkan kita dari tatanan pergaulan. Rumah tangga juga bakal mengalami keretakan, usaha mengalami kebuntuan, masyarakat mengalami keresahan akibat perbuatan dusta yang kita lakukan, bahkan bisa menjauhkan kita dari ketenangan hidup. Nah kaum muslimin pendengar rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita menjaga lingkungan pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya terutama dalam menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, bahkan sampai bersifat dusta atau bahkan bisa
menjerumuskan orang lain. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.